pengen ya dunia musik Jepangan terutama di Purwokerto itu makin rame lagi karena band Jepang itu semakin meredup. Mereka suka musik-musik yang keras, rock, visual kayak gitu. Jadi aku ya itu dulu nggak suka dengan musik yang keras seperti itu. I seek solace in the dream. Halo guys, balik lagi di ngosan atau ngobrol santai. Dan kita lagi udah bareng nih. Wis, ini ada para personilnya band Deathros ya. Itu kan Deathros. Oke, ini kalian band dari Purwokerto ya? Asli dari Purwokerto. Asli dari Purwokerto nih. Nanti ada pokoknya kenalan dulu aja lah. Masing-masing dari ada vokalisnya ya. Ada vokalis, ada drummer sama basis ya. Oke. Terima kasih Mas Andri. Sebelumnya perkenalkan, saya vokalis dari Deathros, biasa dipanggil Ren. Mas Ren vokalis ya. Betul. Okay. Lanjut dari Mas Iim. Mas Iim posisi drummer ya. Oke. Terus ada Mas Ovik. Iya, posisi kiper. Ya. Basis. Oh, kita kira masuk loh. Oke. Ada lagi dua sih. Oh, dua lagi ya. Ada Mas siapa boleh disebutin? Mas Reva sama itu di gitar. Gitar sama gitar semua ya. Kebetulan berhalangan ya. Oke, berarti kalian ini berlima berarti. Kita biasanya berlima. Berlima ya. Oke, siap. Ini biasanya kan kalau di channelku kan kebanyakan kita ngobrolnya mungkin kebanyakan cosplayer yang berbau Jepang itu biasanya cosplayer atau costume maker. Nah, ini kebetulan nih juga lagi eksklusif nih. Bareng sama band, salah satu band yang menurut aku bisa dibilang OG lah kalau di Jepangan Purwokerto ya. Yang masih eksis ya, yang masih eksis nih di dunia permusikan nih. Nah, jadi buat tambahan info juga buat aku sendiri juga pengen mengenal lebih dekat nih buat sama teman-teman Deathros. Mungkin perjalanan kalian boleh diceritain sedikit nanti backgroundnya kalian, mungkin dari tahun kapan, genrenya sendiri apa, terus mungkin apa nih yang lagi dikerjain Deathros segala macam, nanti kita bakal kulik semua lah biar teman-teman juga yang nonton juga tahu, mengenal lebih dekat juga dengan salah satu kalian apa nih, bisa dibilangnya band rock atau apa nih? Ya, kita emang lebih terkenalnya ke band ya, band rock dan visual kayak mungkin. Visual kayak ya. Kita cerita awal terbentuknya Deathros dulu ya. Boleh? Jadi dulu itu tahun 2013 akhir, mungkin 2013 akhir kebetulan aku punya band dan waktu itu bubar. Bandku yang lama itu bubar. Terus aku sama drummer Deathros yang dulu itu namanya Budi, kita kepikiran untuk bikin band lagi yuk gitu. Daripada kita kan memang hobi musik kok nggak punya band, daripada nganggur mending kita bikin band lagi. Akhirnya dari situ kita cari member lewat media sosial. Waktu itu kita ketemu Reva dan Reza. Kebetulan dua orang ini mereka ngisi gitar waktu itu. Oke. Iya. Nah dari situ kebetulan tiga orang ini Reva, Reza dan Budi itu mereka suka musik-musik yang keras, rock, visual kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu Deathros ngambil genre musik ke rock dan visual kayak. Tapi kalau jujur ini dulu aku ya itu dulu nggak suka dengan musik yang keras seperti itu. Ya, justru malah nggak suka ya? Nggak suka aku. Sebelum sama Deathros itu aku punya band, tapi memang dulu lebih sering cover band-band pop kayak Ikimono Gakari atau tapi tetap alirannya Jepangan gitu ya, Jepang ya. Dari dulu emang masih Jepangan kan. Cuma lebih ke pop gitu pop, ya. Iya. Oke. Dan setelah sama Deathros ternyata dengerin musik-musik yang beda dari yang biasa aku dengerin, ternyata enak juga gitu. Akhirnya sampai sekarang aku kebawa. Wahnya peralihan terjadi ya, ke pop ke rocknya itu ya. Ternyata mencoba hal baru itu nggak selalu mengerikan. Akhirnya peralihan nih dari yang mungkin sukanya pop terus denger ada genre rock and roll gitu ya. Oke, terus akhirnya keterusan sampai sekarang. Pertengahan 2014 kita awal manggung itu di Tegal waktu itu. Terus kemudian akhir tahun 2014
kita ikut kompetisi band yang di FCU. Oke. Nah dari situ kebetulan ya bukan kebetulan ya alhamdulillah kita menang di situ. 2014 kita menang lomba band di FCU. Akhirnya dari situ kita mulai nama kita mulai dikenal terkenal, banyak gitu ya. iya, Terutama di event-event dikenal. di Jepangan gitu Iya. ya. Karena kan dulu kalau aku amati kan tahun-tahun 2013, 14, 15 kan ke belakang itu kan masih banyak event-event yang ada kompetisi bandnya Iya, gitu ya. benar. Oh jadi emang Deathross lebih sering mengikuti kompetisi itu ya, Iya, baik benar. di Purwokerto maupun di luar gitu ya. Ya, bisa dibilang Oke. event dulu itu masih banyak ruang buat musisi atau band-band untuk Band-band. berkembang. Soalnya dulu itu masih banyak parade band kalau event. Oh Iya. oke. Walaupun Oke. mungkin kita apa sistemnya kayak kita ngisi tapi nggak dibayar, Oh. cuma memang itu sebuah apa ya ruang buat Wadah lah ya. buat Oke. band-band baru untuk berkembang sebenarnya. Oke, untuk tampil juga ya, Iya. karena kan sebetulnya kan ya sama halnya mungkin seperti grup-grup lain yang entah itu cosplayer pun juga sebenarnya mereka banyak butuh wadah juga untuk event di event ya. Iya. Oke, jadi emang sering berkompetisi dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke, mulai dikenal nih. Iya. Oke, nah ini kemudian personnya dari awal udah 5 ini atau gimana nih? Enggak. Kalau mungkin kita kayak JKT ya ada generasi-generasi. Oh, Deathross oke. ini Juga ada itunya. Ini udah generasi ketiga. Oke. Oke, dari Mas Ovik dulu nih. Oke, mulai ikut Deathross dari tahun kapan nih? Kalau tadi ada bilang ada tahapan generasinya nih. Selain si Ren, ini generasi 2 kali ya. Oke, Soalnya oke. habis Ren, nah gini dari awal masuk Deathross itu pertamanya malah justru penggemar. Pertama kali nonton Deathross itu di tahun 2014 kalau nggak salah ya, di event namanya itu Purwokerto Tokyo. Oke. Nah itu pertama kali saya ke Purwokerto. Nah itu ngeliat kebetulan kan temannya Budi juga. Saya oke. dulu tuh satu band sama Budi gitu loh. Oke. Saya juga seneng Jepangan gitu ya, Oke. musik-musik Jepang ya gitu terus. Emang mainnya sama siapa gitu, bandnya apa gimana gitu. Ini Jepangan apa? Oh, boleh sih, menarik sih ini. Soalnya baru pertama kali kan ngeliat event Jepangan gitu kan. Nah masuk lihat, terus udah wah keren juga ya di sini ada band, ternyata ada band seperti ini gitu loh. Pas dulu tuh garapannya itu si apa ya, The Gazette kalau nggak salah. Oh, masih Nah, habis pulangnya itu saya ditawarin, ini ada tawaran menarik nih sama Budi, itu personil yang lama drummer. Oke. Apa ini? Mau nggak ini? Cuman kamu harus bolak-balik Ke Purwokerto gitu. Iya, soalnya kan saya kan stay-nya dulu itu di Lumbir. Oh, oke. Jadi lumayan cukup. Bolak-baliknya lumayan ya. Iya. Cuman Oke. nggak tahu kenapa oke aja lah ya gitu. Oke aja ya. Nah itu di manggung pertama itu di tahun 2015 kalau nggak salah yang di FCU itu yang Oh itu kalian berkompetisi juga atau perform atau apa ini? itu udah special perform. Special perform. Oke. Sudah masuk. Berarti udah gabung nih, join nih. Join. Nah alhamdulillah nyampe sekarang. Oke, langsung isi basnya berarti ya? Langsung. Oke, berarti dari tahun 2014 tadi ya? 15. 15 tadi ya, dari awalnya nonton, seru juga, malah dapat tawaran Iya. buat join ya. Oke. Terus kalau Mas siapa tadi? Mas Im, join dari tahun kapan nih? Generasi berapa nih? Aku sama Sepdi itu masuk bareng di generasi ketiga. Ketiga. Oke. Terus backgroundnya sedikit nih cerita nih. Awal mulanya tuh sampai akhirnya diajak gabung. Awal mula berarti pas waktu itu ada acara G-Fest tahun 2017. Oke. Itu sempat temanku nawarin buat main. Kebetulan waktu itu juga teman lagi nggak ada band, nggak ada personil. Jadi dia nyabut nih personil dari band lain. Oke. Terus di vokal kebetulan ada Ren waktu itu. Pertama kali aku ketemu juga sama Ren. Aku malah ngisi gitar waktu itu. Oke. Disuruh gitar karena temanku itu udah ada drummer sama gitar. Jadi Oh, pas iya. pertama itu ngisi gitar. Akhirnya setelah manggung itu Ren hubungi aku. Kebetulan Deathross juga drummer sama gitar lagi nggak ada. Akhirnya aku gabung sama Deathross. 2017 awal sampai sekarang. Tapi pada saat 2017 itu gabungnya langsung ikut kompetisi atau special perform juga waktu itu? Masih inget nggak? Pas Deathross itu langsung special performance. Special perform ya. Bawain lagu apa itu dulu langsung
The Gazette. Oh gitu. Nih, kalian sebagai band kan berarti kan harus sering-sering latihan kan berarti kan. Kalian Death sendiri ada rutinitas latihan nggak, mungkin seminggu berapa kali gitu, atau langsung, atau kalau lagi mau ngisi kompetisi perform aja baru kalian jamming gitu. Kalau latihan sih sekarang kayaknya udah di rumah masing-masing. Oh gitu ya. Ya udah itu, sesuai pegangan masing-masing gitu ya. Itu soalnya paling kalau misalkan ya ini udah latihan udah apa, terus nanti Mendekati itu baru ayo satu mau manggung studio, baru satu ketemu studio. ya. Soalnya Oke. kan juga jaraknya Kesibukan juga ya. Selain jarak juga kita itu masing-masing udah sibuk lah. Oke. Sebagian juga udah punya Tanggung jawab masing-masing lah ya. Gitu. Oke, siap. Berarti kan kalian berlima jadi emang ya kalau sekarang kan berarti udah jalan berapa tahun Mas? Deathros. Dari 2013 berarti terhitung A few moments later. puluhan tahun lah ya. Puluhan tahun ya. Tapi kita sempat vakum juga sih. Oh gitu. Iya, tahun 2000. Kan ada Covid juga Iya, 2-3 benar. tahun ya. 2018 juga kalau ya. nggak salah kita terakhir manggung itu 2018. 2019 kita vakum, ketabrak Covid. Akhirnya kan 2020 2021 kan sama sekali nggak ada event kan, nggak boleh keluar juga. 23 kita baru kemarin Reuni lagi. mulai reuni lagi. Oke. Tadi kan udah disebut spill tadi The Gazette gitu. Nah, di luar itu apa nih yang jadi favoritnya Deathros nih untuk dimainin nih? Apa? Selain kalian juga nanti bawain lagu sendiri ya? Iya. Oke, siap. Awalnya justru malah baby metal ya. Iya. Oh, baby metal. Nah, dulu Oke. bawain lagu yang kayak gitu. Oh, Baby metal, oke, Gazette. oke. Metal, The Gazette kayak gitu. Dada Terus Roma. Oke, yang metal ngerock gitu ya. Oke. terus lah apa ya, lambat laun kesini itu karena kita generasinya kan apa ya udah berubah gitu ya. Oke, Udah berubah, oke. terus juga audiensnya juga berubah, kita ngikutin pendengar juga. Kalau sekarang sih lebih condong ke cuman Japanese rock aja ya, sama J-pop kayak gitu, Oh. kayak Boci gitu. Kali- Kayak yang enggak yang pure enggak, dulu kan metal Oh, berarti ini enggak kalian kayak punya setlistnya nggak, kalau misalnya buat ngisi di satu event kalian udah ada setlistnya gitu, atau sesuai dari panitia kah, atau Deathros sendiri punya setlist gitu kalau mau ngisi spesial Ada. perform berapa lagunya siapa gitu, gimana? Biasanya kita sendiri yang nentuin. Kalian sendiri ya? Iya. Oh, berarti kan pastinya kan di masing-masing event beda-beda dong pastinya dong. Oh. A few moments later. I seek solace in the dream, a sanctuary of the mind, where I am cherished and accepted. But awakening brings me back to the beat of drum, and all I see the deep for silence. The world around me fades to gray, fading star and silent sky, and I don't know which path to take. Can you tell me where to find the bright side, to find all of the answer, to cure the sickness that plague on my mind, climb up the hill or dragged by the wave? No, I don't know where it will lead, and each path I take feels like a mess. Tell me where to go. I'm lost alone, nowhere to go. Is there a plan to light on my way? Please show me where, please show me where, please show me where a place for me to rest my heart and set it free. Can you
Oke guys, tadi kita udah sama-sama ngeliat ya perform live akustik nih eksklusif nih di Andri Octavian Channel ya, teman-teman dari Deathros nih. Oke, tadi bawain lagu Lost. Iya. Oke, sekali. ini lagu pertama kah? Iya, ini Single pertama dari Deathros ya? single original pertama dari Deathros. Oke nih, ini judulnya Lost. Apa nih? Di secara harafiah diartikan apa nih? Hilang atau apa nih? Tersesat. Tersesat. Tersesat, Oke, ceritain tentang tersesat atau lost ini, Mas Ren. Monggo. Iya. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang sedang tersesat, kehilangan arah dan mencari jati diri. Oke. Seperti itu. Dan ya kayak gitu. Garis besarnya itu ya. Garis besarnya itu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi atau apa nih? Inspirasinya nih Mas Ren, inspirasinya nih dari mana nih? Lagu Enggak Lost. sih ya. Kebetulan yang bikin lirik kan aku ya. Aku sendiri kalau bikin lirik itu kebanyakan bukan tentang pribadi sih. Aku lebih ke cari referensi dari mungkin novel atau puisi. Aku kebetulan waktu itu lagi baca puisi. Oke. Dan kalau ini dibikin lagu kayaknya bagus sih. Oh, langsung klik nemu aja gitu ya idenya ya. Iya. Oke. Ini udah di aransemen, dibikin segala macam dari tahun kapan? Atau baru ya? Iya. Tahun ini juga ya? Iya. Tahun kemarin? Tahun kemarin lah ini. Oke, berarti masih baru, idenya masih fresh gitu Iya. ya. Terus disampaikan ke teman-teman atau gimana nih? Enggak, kebetulan yang aransemen pertama itu Ovik. Oh, oke. Waktu itu malah dia bikin instrumennya dulu. Oh, gitu, Baru instrumen dulu. aku suruh bikin lirik dan nadanya. Oh, oke. Iya. Nah, berarti ini tanya ke Mas Ovik nih. Tiba-tiba kepikiran bikin instrumennya gimana kok? Kepikiran bikin nada-nada itu gitu loh. Berarti Jadi- gitar ya? Gitar atau gimana? Bass. Oh, bass. Iya. Kebetulan kan alhamdulillah bisa mainan apa itu DAW gitu loh. Oh, oke. Aplikasi. Oke. Walaupun ya nggak lihai gitu. Cuman kalau dari apa ya instrumennya sih aransemennya kayak ngelihat Deathros yang sekarang aja gitu loh. Ini kayaknya kalau bikin yang kayak dulu itu udah kayak nggak cocok atau kurang juga, kayaknya nggak menjual juga buat yang generasi yang sekarang gitu loh, maksudnya yang yang penonton sekarang. Jadi gimana kalau kayak gini aja, kayak gini. Kadang-kadang itu kayak yang masuk aja gitu loh. Kalau kita lagi naik motor apa gitu kan. Iya, atau lagi di kamar dia mandi. muncul lah ya. Itu Oke. nyampe sekarang pun kalau saya pasti bawa HP gitu loh. Bukan buat apa ya, Karena maksudnya. momen itu kadang datang tiba-tiba gitu ya. Itu. Oke. Terus malam-malam itu langsung coba kayak gini bikin. Nah, nanti kita lempar ke anak-anak. Gimana ini cocok enggak? Kalau misalkan kurang cocok di bagian masing-masing apa ya, kayak dirubah aja nggak apa-apa gitu loh. Jadi buat dasarannya emang seperti itu sih. Tapi sejauh ini kan kalian udah jalan, udah ikut berkompetisi, bahkan special perform segala macam gitu ya. Dan kebanyakan kalian cover lagu gitu ya. Nah, sampai akhirnya kepikiran buat lagu sendiri kok di tahun ini Mas? Atau tahun-tahun sebelumnya memang udah ada banyak ide sebenarnya? Atau gimana? Iya. Kalau untuk lagu sendiri sebenarnya dari lama kita pengen bikin ya, pengen buat. oke. Cuma memang terkendala dengan ya waktu ya. Kenapa bisa Lost ini yang jadi gitu Oke. ya? Karena apa ya? Udah lama juga ya kita pikirkan, maksudnya kita apa ya, masing-masing member itu kita korek lah gitu. Ini kita udah lama nih gitu. Oke. Terus materi dulu juga banyak. Kenapa kita nggak diseriusin aja? Soalnya kan itu ini udah 12 tahunan kan band. Masa kita nggak ada satupun nih gitu loh. Sebenarnya lagu pun awal lagu itu dari 2015 ya. Yang itu udah ada, sebenarnya udah ada, lirik udah ada segala macam. Cuman menguap begitu aja gitu loh. Nah, itu akhirnya 2024 itu ayolah kita bikin, kita seriusin. Kan kita juga kayak alat zaman dulu kan kita rekaman harus ke studio apa segala macam gitu. Iya. Terkendala itu juga ya. Kita alhamdulillah dari masing-masing itu alat udah ada nih. Kenapa kita nggak bikin dari rumah masing-masing aja gitu loh. Kita kumpulin jadi satu. Ya kita jadiin aja ini gitu loh. Oke. Ya akhirnya Lost lah ini. Lost lah yang paling cocok ya untuk ini ya. Oke. Ya, untuk kedepannya sih aku pengennya tetap konsisten ya. Oke. Untuk lagu sebenarnya kita masih ada beberapa materi lagi yang masih memang baru
50-80% lah. Oh, itu termasuk ide lama juga? Atau baru lagi? Baru lah. Baru ya? Oke. Dan ya semoga sih memang bisa jadi secepatnya. Oke. Susah nggak sih kalau aku kan juga penasaran ya. Susah nggak sih menyatukan kalian kan berlima nih, 5 kepala menyatukan yang masing-masing tentunya punya ide, punya tes masing-masing dalam bermusik ya pastinya ya. Susah nggak Mas Ren dalam merangkul anak-anak nih semuanya nih? Susah. Karena itu salah satu problem yang bikin kita sampai sekarang baru bisa keluarin satu lagu. Itu salah satunya itu. Tapi kan harusnya justru karena itu kan berarti hasilnya emang benar-benar maksimal nih karena kan saking ini ya. Oke. Jadi emang susah ya menyatukan banyaknya ide Soalnya gitu kan ya. kita dari background musiknya aja udah beda. Terus Oke. kadang ya emang dulu kita misalkan suka ini misalkan lebih ke metal gitu. Tapi salah satu ada yang nggak suka kan gimana, terus ada yang satu nggak suka. Nah itu kita biar jadi satu itu emang berat. Harus ngalangin ego juga ya. Akhirnya kita kenapa rilis juga banyak yang beberapa ego yang harus dihilangin lah. Akhirnya ya ini rilis Demi satu buah karya ini ya, Los ini ya. Oke. Ini sudah bisa didengarkan di mana aja? baru di YouTube. Di YouTube di mana YouTube-nya? Deathros Visual. Deathros Visual. Oke, nanti Deathros Visual. Oke, ada IG-nya juga nggak? IG-nya di mana? Deathros. Oke, nanti ada di deskripsi ya teman-teman, bisa cek langsung ke sana. A few moments later. Oke guys, makasih yang masih stay tune ya. Bareng sama Deathros lagi dong. Oke, tadi kita udah ngobrol lumayan banyak background dari karya musik mereka juga yang judulnya Lost. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal musik nih, karya nih. Nah, untuk yang sesi kali ini aku pengen tanya juga project-project lain selain dari musik, mungkin kalau ada project-project Deathros ke depan nih atau yang lagi dikerjain mungkin yang boleh di-spill atau mau di-share juga, silakan dari Mas Ren mungkin atau dari yang lain. Untuk proyek ke depan sih tentunya kita ada beberapa lagi materi lagu untuk kita nanti rilis. Oke. Selain lagu kita ada apa lagi, Fit? Silakan. Merchandise. Oke, merchandise ya. Kayak yang ini dipakai berarti ya? Betul sekali. Oke. Jadi kita tuh kita mau niatnya buat ke depan itu satu karya satu lagu itu kita mau launching satu merchandise. Oh, jadi karya baru ada merchandise-nya gitu ya? Oke. Untuk yang kali ini lagu dari Lost, kalian ada merch t-shirt berarti ya ini ya? Oke. Ini sebenarnya ada rilisan 4 sih sebenarnya. Ada 4 art juga. 4 item maksudnya? Oke. Cuman kita yang dibawa ini baru 1. Oke, boleh di-spill nggak? Selain dari t-shirt mungkin ada 3 lagi berarti ya? Ada 3 lagi. Boleh di-spill atau nanti ditunggu aja gitu? Ditunggu aja. Ditunggu aja ya? Gitu. Oke. Pantengin aja nanti di IG. Di IG ya infonya ya? Oke, berarti ini juga sekaligus kemarin habis launching single Lost, juga ada kalian nanti beberapa produk merchandise ya? Nah, diantaranya salah satunya ini t-shirt yang udah dipakai ya? Oke, nanti boleh ada tampilin fotonya ya kalau ada ya nanti ya? Oke, sama masih ada 3 item lainnya ya, tapi nanti ditunggu ya update-nya ya. Oke, gitu. Sebelumnya juga makasih nih buat teman-teman Deathros ya, sekali lagi ya udah nyempetin ngobrol-ngobrol santai di ngosan. Nanti barangkali ada project-project lain, mungkin nanti launching single keduanya boleh ngobrol lagi. Siap. A few moments later. Nah, terakhir nih teman-teman Deathros nih, ada harapan nggak ke depan? Mungkin pengen Deathros mungkin ke level yang lebih tinggi lagi atau apalagi ada harapan-harapan tertentu yang kalian pengen capai nggak di tahun-tahun ke depan nih? Untuk harapan sendiri untuk Deathros semoga tetap konsisten, tetap Amin. solid dan banyakin karya-karya. Oke. Dan semoga aku pengen ya dunia musik Jepangan terutama di Purwokerto itu makin ramai lagi, karena kita lihat sendiri sekarang belakangan ini nggak cuma di Purwokerto, di luar kota pun kayaknya agak meredup ya. Iya, Animonya gitu ya. untuk band Jepang itu semakin meredup. Jadi saya harap semoga kedepannya banyak event-event lagi yang ngadain mungkin parade band atau apa, karena sekarang event udah nggak ada ya parade band kan. Nggak kayak zaman dulu ya. Iya, mungkin itu flashback mungkin 8-7 tahun yang lalu mungkin
hampir di setiap event pasti ada parade band, kompetisi band gitu ya. Bisa dibilang kita memang besar dari situ. Oke. Jadi ya semoga ke depan ada banyak event yang juga menampilkan itu juga ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman Detros. Semoga nanti kita ketemu lagi ngobrol lagi project-project lain. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa juga di subscribe Andri Octavian Channel.